kita teruskan daripada kajian kita di malam ke-15 Ramadan. Iya. 15 atau 16? 15. Malam 15 Ramadan. Kita masih membaca, menguraikan daripada manaqib biografi Sayyidah Ubabah Khadijatul Kubra. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumiha wa bi barakatiha wa nafatiha fi dharani amin amin ya rabbal alamin. Yang kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya beliau bersama Nabi itu 24 tahun. Dan beliau menemani Nabi dengan kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat penuh romantis, kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang penuh kemesraan. Tidak ada kata-kata marah, dengki, acuh tak acuh. Seakan-akan Allah mengatakan dalam satu keluarga tersebut, wa naza'na, dan kami cabut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat surat apa itu? Ada satu surat menerangkan tentang sifat penduduk surga. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Seakan-akan itu keluarga-keluarga yang memang keluarga surga, keluarga isinya surga yang Allah sudah cabut daripada hati-hati mereka apa? Rasa dengki, rasa marah, rasa saling menipu satu dengan lain. Seperti kebanyakan kehidupan rumah tangga sekarang, banyak tipuan antara laki dan istri. Maka banyak laki-laki yang takut dengan istrinya, maka dia membuat banyak tipuan dan dustaan dalam pembicaraannya. Tidak ada kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata yang jujur. Karena dia takut sama istrinya, maka dia mengatakan sesuatu yang bohong. Maka waktu dia sudah melakukan sesuatu yang bohong, maka ini keluarga pantaslah disamakan dengan keluarga munafik. Idza hadasa kadzdzaba. Kalau sudah bicara penuh dengan tipuan. Tapi beda sama keluarga yang indah ini. Maka dikatakan sama Nabi Muhammad SAW dan dikatakan oleh Sayyidul Imam Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau mengatakan ahsana isyrah wa rafaqathu afdala rufqa. Beliau sangat baik dalam mendampingi Nabi Muhammad, sangat baik dalam kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Setiap apa yang Nabi Muhammad inginkan illa badarat bihi ilaih. Jadi enggak ada di situ ghil, tipuan, ghish, dengki, hikit, enggak ada. Seakan-akan itu satu keluarga surga. Maka kemarin kita sudah riwayatkan ada di situ Zaid bin Harisah sudah ditemui sama bapaknya. Bapaknya bilang, "Ayo nak, balik nak. Engkau akan menjadi kepala suku nanti, abangmu ini sudah tua," semacamnya. Apa kata anaknya? "Aku lebih suka untuk hidup dan tinggal di keluarga yang mulia ini." Karena dia merasakan itu keluarga isinya keluarga penduduk surga. Wa naza'na fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, maka nanti ahli surga itu tidak ada di situ kedengkian, tidak ada. Tidak ada orang surga nanti saling menjatuhkan satu dengan lain kayak tahun sekarang. Kayak beberapa tahun akhir ini kita melihat, ya mungkin kita sudah lihat, mungkin kita nggak jelas dulu. Sekarang kita lihat berapa banyak orang menjatuhkan satu dengan lainnya. Dengan tinggal mengucapkan antal kafir sudah selesai, jatuh. Atau enggak usah kafir, memper dikit. Ente PKI, ada jatuh dah ente.
Atau kalau yang rombongan bilang suka bilang apa? Yang bilang suka bilang rombongan kanan suka bilang nuduh PKI, kalau rombongan kiri suka bilang nuduh kadrun. Itu suka saling jatuhkan. Itu satu sama lainnya. Hatinya banyak hikit, hatinya banyak dengki, dan itu nggak bakal terjadi dalam surga. Makanya ada satu ulama itu, ulama sufi, alim besar, wali besar, namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, dia disebut Al-Asam itu ceritanya panjang. Dia disebut tuli karena dia itu orangnya sangat beretika dan punya estetika yang tinggi. Jadi ada satu saat seorang wanita mendekati dia dan bertanya. Karena dia orang ulama, ditanya. Waktu pertengahan bertanya dan disebutkan pertanyaannya, rupanya dia lagi nggak enak, perutnya lagi nggak enak, tuh perempuan. Kemudian keluarlah angin, keluarlah gas dari perutnya. Dari apa kalau sekarang terkentut deh. Sehingga waktu dia bertanya tadi terkentut, maka pastinya wanita itu punya rasa sangat pemalu. Wanita yang tidak punya rasa malu itu wanita yang sangat jelek. Wanita yang punya rasa malu itu namanya wanita yang mulia. Maka dia malu, mukanya merah. Hatim Al-Asam tuh tahu ini malu dia. Sehingga Hatim Al-Asam tadi pura-pura tuli, pura-pura budek. Sehingga dia bilang apa? Wahai ibu, keraskan pertanyaanmu, aku nggak dengar. Kemudian suaranya dikeraskan, kurang kenceng, nggak kedengeran. Padahal dia dengar. Maka dia disebut Hatim Al-Asam. Itu dia pura-pura budek sampai matinya itu ibu. Waktu ibu itu meninggal, yang bertanya, wanita tadi bertanya, meninggal, maka dia seperti sedia kalanya balik peraturan pabrik. Kali tadi sudah di otak-atik, sekarang balik ke peraturan pabrik. Sehingga santrinya bilang, kenapa engkau pura-pura budek padahal engkau nggak budek, nggak tuli? Apa kata dia? Aku menjaga hati wanita tersebut. Dia sudah punya etika dan dia punya estetika, dan itu sering kita diajarkan oleh guru kita, khususnya guru kita Habib Ismail bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Kita diminta untuk sudah beradab dan kita bisa menghiasi kita punya adab. Namanya etika dan berestetik. Banyak orang beradab tapi dia tidak punya keindahan dalam adabnya. Enggak punya keindahan dalam adabnya. Ini Hatim Asam pernah satu saat ditanya sama gurunya, namanya gurunya Sakik Al-Balkhi. Kata Sakik Al-Balkhi, ya Hatim Asam, engkau belajar aku udah berapa tahun? Aku belajar sama engkau wahai guruku ya Sakik 33 tahun. Alhasil 30 tahun lebih. Terus ditanya sama Sakik, apa yang kau dapatkan dariku? Apa kata Hatim Al-Asam? Aku dapatkan cuma 8 poin. Apa kata Sakik? Kau belajar 33 tahun sama aku cuma dapat apa? Wis belajar lama cuma dapat 8. Kau belajar lama-lama denganku cuma dapat 8 poin. Apa kata Hatim? Aku tidak mau mendustai diriku. Emang aku dapatnya adalah 8 poin. Tapi 8 poinnya ini keren-keren. Sebutkan kata Hatim, apa kata Sakik Al-Balkhi? Sebutkan wahai Hatim. Apa kata dia? Aku selama hidup dengan kau, aku mengetahui sudah. Kalau aku duduk denganmu, membuat diriku mencintai surga. Aku sangat cinta sama surga. Ahbabtu bil jannah. Ahbabtul jannata. Aku cinta sama surga. Karena apa aku cinta sama surga? Karena aku sering mendengar darimu, kalau di surga itu penduduknya tidak punya rasa dengki, tidak saling menjatuhkan, tidak ada punya rasa iri, tidak ada saling marah, tidak ada saling hasud. Sehingga aku sangat cinta sama surga. Setelah itu kata dia,
Aku cinta sama surga karena apa? Karena aku lihat sekarang, adz-dzahir sekarang hidup di dunia. Nanti satu sama satu nggak ngomong, satu sama satu menjatuhkan, nanti cuman urusan harta, benda, warisan, saling marah. Jadi aku bosan hidup di dunia. Kata Hatim Al-Asam. Sehingga dia mengucapkan, wa naza'na fi sudurihim min ghil ikhwanan. Kata dia, seperti dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, menyifati daripada ahli surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabili. Terus apa kata dia? Aku tuh betul-betul cinta, dan aku waktu dengar kalau sifatnya orang surga seperti itu, maka asfaktu, aku lebih kangen dan rindu. Kalau bisa cepat-cepat mati dan cepat-cepat masuk surga. Kelas-kelas tinggi, orang-orang kelas-kelas tinggi. Kalau kita nggak berani mati, banyak yang kita pikirkan lah. Kita saking takutnya mati tuh banyak yang angan-angan kita nggak sampai-sampai. Keinginan kita yang nggak sampai-sampai, sehingga kita takut mati. Sampai dikatakan Nabi apa? Mali. Orang-orang takut sama kematian itu, kalau sudah mati nanti dia teriak, hartaku. Apa kata Allah? Hartamu yang mana? Maluk, wainal maluk. Hartamu itu yang mana? Apa kata Nabi? Ma akalta fa'afnait. Yang kau makan itu akan menjadi kotoran. Wa malabista fa'ablait. Yang kau pakai sekarang pakaian akan usang. Wa ma sadaqta fa'amdait. Maka yang kekal hanya yang kau kesedekahkan, kata Nabi. Maka kita takut kematian. Tapi kalau sakit, enggak. Aku rindu kematian, biar aku cepat masuk surga. Bagaimana caranya biar cepat masuk surga? Beliau mengutip ayat Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Lail. Apa surat Al-Lail? Ada yang tahu? Di situ ada cara masuk surga. Surat Al-Lail. Ayo yang hafal. Ayo, wal-laili idza yaqsa. Di situ ada fa amman a'tawat taqa. Ayat berapa itu? Fa amman fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa yang taat, kemudian dia bertakwa, dan dia membenar wasaddaqa, yang terbaik, membenarkan yang terbaik, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya untuk menuntuti, menjalani, mendekati daripada husna, yaitu surga. Kata dia, maka jalannya seperti itu. Maka aku tahu jalannya surga, yaitu taat kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Dan 8 poin yang lain. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan nanti. 1 poin inilah. Jadi dia sangat rindu dengan surga. Lah Nabi Muhammad itu sebelum masuk surga, keluarganya itu surgawi semuanya. Istrinya, anaknya, siapa lagi? Misanannya Ali bin Abi Thalib. Kan ini orang-orang keren. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada marah, nggak ada hasud. Isinya keluarga itu dituruni Jibril, datang wahyu. Nanti Allah kirim salam, kan daripada keagungan Sayyidatuna Khadijah nanti di akhir. Jibril kirim salam, tuh kurang apa lagi tuh dunia. Dunianya udah seperti surga. Maka beliau itu tinggal sama Nabi Muhammad itu 24 tahun.
dan itu sebaik-baik perdampingan dia mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi pengen apa illa badarat ilai. Itu yang sulit untuk wanita-wanita sekarang. Apa yang diinginkan suami dia cepat melakukannya, melaksanakannya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang khasaisnya. Di antara keutamaannya, apa keutamaannya Khubabah Khadijah? Yang sangat banyak. Beliau mengatakan apa? Wa min khasaisiha allati nalat biha al-maratib asy-syaraf wal kamal. Daripada keistimewaannya Sayyidatuna Khadijah yang menjadikan taraf kedudukannya sangat mulia. Apa? Hiya awwalu man amana bihi minan nisa' war rijal. Manusia yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki dan kalangan perempuan itu Sayyidatuna Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan itu Sayyidatuna Khadijah. Maka ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar siapa dulu masuk Islam? Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidatuna Khadijah? Maka yang masuk duluan Sayyidatuna Khadijah. Fa innaha awwalu man amana bihi minan nisa war rijal. Sudah gitu wasaddaqathu, dan dia mempercayai Nabi Muhammad 100%, kepercayaan yang tinggi. Wa azarathu, menemaninya. Wa anathu, menolongnya. Wa sabatathu, apa sabatathu? Meyakinkannya, menguatkannya. Wa khaffafallahu bisababi imani an Nabi sallallahu alaihi wasallam kullaham. Sebab dia masuk Islam dan iman sama Nabi, sehingga kesumpekan Nabi Muhammad itu berkurang ketika dakwah. Jadi ente kalau mau dakwah, kita mau dakwah, mudah-mudahan kalau kita pengen dakwah kita ini mulus, asik, enak. Walaupun nggak bisa lah mulus 100%. Tapi kita butuh penenang jiwa kita. Siapa? Wanita-wanita yang baik mendampingi kita. Ketika kita ada penghadang, ada masalah, dia nanti nguatin kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah menjadikan beban Nabi Muhammad terasa ringan setelah menikah dengannya. Nanti ada masalah apa, beliau yang nguatin. Di awal pembahasan kita, nanti ada muskilah apa, beliau nguatin lagi. Nah, ini yang diminta untuk pendamping hidup antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuannya punya masalah, laki-lakinya yang mengayomi. Kalau yang laki-laki punya masalah, wanita tadi yang menenangkan. Satu dengan lain saling menyempurnakan. Wa farraja anhuma asabahu fid da'wa min ta'ab wa nakat wa gham. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad dadanya lapang, tenang daripada apa? Daripada masuknya Islamnya Khubabah Khadijah, sehingga dakwah Nabi ketika mendapatkan gangguan, Sayyidatuna Khadijah menjadikan hati Nabi Muhammad SAW hilang kerisauannya, kegelisahannya, kesumpekannya, kepenatannya karena dikuatkan sama Khubabah Khadijah. Maka dikatakan sholatnya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, itu Khubabah Khadijah dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Kalau Mus'ab bin Umair waktu dia dakwah ke Madinah, dan satu Madinah masuk Islam semuanya, sebab Mus'ab bin Umair yang diutus Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ulama mengatakan bahwasannya orang-orang Madinah, pendakwah Madinah, dan orang-orang Madinah yang masuk Islam tersebut, sholatnya, pahalanya, itu Sayyidina Mus'ab bin Umair dapat kongsinya, dapat pahalanya, dapat sujudnya, dapat rukuknya, dapat sedekahnya. Apa yang mereka lakukan kebaikan itu dapat itu Mus'ab bin Umair. Itu Mus'ab, apalagi Khubabah Khadijah. Dia udah kasih uang, sepertiga hartanya dikasihkan sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi budaknya dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Terus sekarang Islam jaya, banyak yang muslim. Sekarang setiap orang yang sholat itu memberikan pahalanya kepada Khubabah Khadijatul Kubra. Kan tuh diminta, jangan kau remehkan satu amal kebaikan, kau nggak tahu. Nanti itu akan menjadi lipat ganda yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan mengikuti apa yang telah kau lakukan. Fakana la yasma' syai'an min zumratil had min takdzib wa ju'd wa inat yarji ilal Khadijah wala yajid indaha kulla khudan wa sadada. Setiap nabi itu kalau dakwah kena masalah, kena muskilah, nanti beliau dapat serangan orang kafir Quraisy, gangguan, pukulan, hinaan, cacian. Tapi setelah dia pulang kepada Khubabah Khadijatul Kubra, apa yang dia dapati? Maka akan mendapatkan penawar hatinya, penawar bagi luka-lukanya, penawar bagi kesedihannya, penawar bagi kesumpekannya, kepenatannya, kecapeannya. Setelah bertemu Khubabah Khadijatul Kubra, ini wanita yang sangat hebat, wanita yang sangat sempurna, wanita yang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sabata annaha radhiyallahu anha salat ma'ahu alaihi salatu wasallam, dan diriwayatkan dan telah ditetapkan itu riwayat bahwasannya sebelum diperintahkan disyariatkan salat 5 waktu itu Nabi sudah salat bersama Khubabah Khadijah dan bersama Ali bin Abi Thalib di Masjidil Haram menghadap Ka'bah. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Jibril. Jadi sebelum diutus atau sebelum Lailatul Munajah, kalau kata Syed Maliki, Lailatul Munajah yaitu Lailatul Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi itu diutus, sebelum diangkat menjadi Nabi, itu Nabi Muhammad sudah sholat bersama Khubabah Khadijatul Kubra dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum disyariatkannya daripada sholat 5 waktu. Tapi sudah diutus ya. Lailatul Munajah sudah diutus, Nabi sudah diutus. Tapi sebelum disyariatkannya 5 waktu, itu Nabi sudah sholat. Kapan sholatnya? Sholatnya fil asiyah marrah wa fil ghadah marrah. Di pagi sekali dan di petang sekali. Di waktu pagi sekali dan di waktu siang sekali. Pagi dan petang. Yang ngajarin Jibril. Maka pernah suatu saat diriwayatkan ada Yahya bin Afif sebelum dia masuk Islam. Dia bilang, "Annahu qala ji'tu minal jahiliyah ilal Makkah." Pada waktu zaman jahiliyah aku datang ke Mekah. Dalam perdagangan nih. Waktu aku nyampe di Mekah aku melihat. Aku mampir ke rumahnya Abbas, teman bisnisnya, kolega bisnisnya. Bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Tatkala tala'atis syams, waktu matahari terbit, kharaja rajulun min khiba qarib minna. Ada orang tuh keluar dari kemah yang dekat dengan kami. Yastaqbilul Ka'bah, mereka menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Wa qama yusalli, kemudian dia salat. Heran ini Afif ini. Yahya bin Afif ini heran. Sehingga tanya sama Abdullah bin Abbas. Waktu dia lihat Nabi ada seorang sholat, kemudian datang lagi anak kecil ikut sholat di belakangnya jadi makmumnya, kemudian ada perempuan berdiri di belakang keduanya, kemudian mereka sholat, ruku, sujud, sholat 2 rakaat. Kalau rafa'a fa lagi takbir, lagi sujud, nanti rukuk, nanti ngangkat dua-duanya. Sehingga tanya Yahya bin Afif, faqultu ya Abbas, hada amrun adim. Ini perkara besar ini orang-orang di salat nih. Ini enggak ada kejadian ini amrun adim. Apa kata Abbas? Amrun adim kata dia. Emang ente tahu ini perkara besar? Kata Yahya bin Afif, atadri man hada? Kata Abbas, kau tahu siapa itu yang jadi imamnya itu? Qultulah, aku enggak tahu. Faqala huwa Muhammad.
Itu Muhammad bin Abdullah ibni akhi, sang ponaanku. Atadri manil gulam, kau tahu anak yang di belakangnya, yang di sampingnya? Qultula, apa kata Abbas? Qala wahai Yahya, hada Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib. Atadri man hadhil mar'a, kau tahu wanita yang di belakang keduanya? Qultula, aku katakan tidak. Faqala hadhihi Khadijah binti Huwailid zauzatu ibni akhi. Itu Khadijah, istrinya saya punya ponaan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka udah sholat. Sebelum disyariatkannya udah sholat. Sholat dengan cara apa? Dengan cara Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, millata Ibrahim. Mereka diajarkan oleh Jibril alaihissalam, dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Afif? Dia bilang sama Abbas, wahai Abbas, falaitani kuntu amantu yawma idin fakuntu akunu saniya. Ya Abbas, kalau nanti telah tiba waktunya, telah tiba waktunya, maksudnya Islam sudah tersebar dan telah datang. Apa kata dia? Saya akan beriman dan tentu saya termasuk kumpulan yang kedua. Ini kan kumpulan yang pertama, ana rombongan yang kedua. Dan dia masuk, fi riwayat Yahya bin Afif masuk Islam. Beliau Hubabah Khadijah sangat dimuliakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan terakhir daripada khosoisnya, malam ini kita akan tutup dengan bahwasanya Nabi telah mengucapkan satu hadis. Beliau mengatakan bahwasanya penghulu wanita di alam semesta ini ada 4 wanita. Arba'ah. Yang pertama Maryam, ibunya Nabi Isa. Wasani Fatimah al-Batul, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Summal Khadijah, kemudian Khadijatul Kubra. Summa Asiyah imra'atah Fir'aun. 4 ini adalah penghulu wanita di surga. Dan ada riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengucapkan 2 orang pimpinan wanita. Apa kata Nabi? Khairun nisa'iha Maryam wa khairun nisa'iha Khadijah. Di zaman Nabi Isa yang terindah, terbaik wanita penghulunya adalah Siti Maryam. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang, penghulunya yang paling mulia pada wanita yaitu Khubabah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada Khubabah Khadijah. Wa insyaallah kita akan teruskan manaqib beliau di esok hari, di malam ke-16 atau malam ke-17. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.